Buat transaksi, kamu juga bisa. Selamat siang, kembali lagi bersama saya Maria Margareta di acara Ide Kata Data 2021. Dalam rangka menuju ulang tahun Kata Data ke-9, Kata Data mempersembahkan Indonesia Data and Economic Conference atau Ide Kata Data 2021 dengan tema besar Reimagining the Future of Indonesia. Ide Kata Data merupakan event tahunan Kata Data yang akan menyuguhkan beragam diskusi inspiratif seputar data dan ekonomi secara virtual yang digelar dari tanggal 22 Maret hingga 25 Maret 2021. Acara ini disponsori oleh East Ventures, Bank DBS Indonesia, PT Barito Pacific Tbk, PT PLN Persero, Unilever Indonesia, GIZ, German International Cooperation, Link Aja, dan didukung oleh GoPlay, Oxford Business Group, serta para media partner, Media Group, Metro TV, Media Indonesia, Medcom.id, dailysocial.id, Berita 1, Tech in Asia, Kompas.com, dan juga NET. Dan eksklusif di hari pertama ini merupakan kolaborasi antara Ide Kata Data 2021 dengan DBS Asian Insight Conference 2021. Diskusi ini berlangsung secara bilingual, jadi silakan bagi Anda yang ingin mendengarkan dalam bahasa Inggris untuk mengaktifkan fitur interpretation di aplikasi Zoom Anda, lalu pilih atau klik English. Di sesi keempat kali ini kita memiliki tema diskusi The Collaborative Effort in Driving Sustainability Agenda. Bersama dengan para narasumber, yang pertama, Dr. Alin Halimatusaidah, selaku Head of Environmental Economics Research Group, LPEM FEB UI. Yang kedua, Michael Larsen, selaku Chief Sustainability Officer of DBS Bank. Ketiga, Ahmad Rifki, Senior Executive Analyst International Department OJK. Dan langsung saja kita ikuti jalannya sesi diskusi keempat yang akan dipandu oleh moderator Gita Syahrini. Silakan. Dan baik dan juga konsisten menjalankan protokol kesehatan 3M. Jadi kita juga pakai face shield nih di sini dimanapun kita berada, dan ini penting sekali karena harus memutus rantai penyebaran COVID-19 di samping upaya vaksinasi yang tengah dilakukan oleh pemerintah. Nah, senang sekali nama saya Gita Syahrani akan menemani Anda dalam rangkaian DBS Asian Insights Conference 2021 featuring Kata Data Ide 2021. Diskusi ini adalah diskusi virtual ekonomi dan data yang akan menghadirkan 5 sesi inspiratif persembahan Bank DBS Indonesia dan juga Kata Data. Tayangan ini bisa teman-teman saksikan melalui beberapa kanal. Ada YouTube DBS Indonesia, Facebook DBS Indonesia, ada YouTube-nya Kata Data Indonesia, Zoom webinar Kata Data Indonesia, Facebook Kata Data Indonesia, Instagram-nya katadata.co.id, dan juga di website Kata Data. Di panel diskusi kedua kali ini, kita punya tema diskusi yang sangat dekat di hati saya nih. Collaborative Effort in Driving Sustainability Agenda. Jadi semangat gotong royong untuk menciptakan satu pembangunan dengan konsep yang lestari, menyeimbangkan antara ekonomi, sosial, dan lingkungan juga. Siapa saja kira-kira pembicara yang sudah sangat... Saya sih excited banget ya untuk ngobrol-ngobrol. Ada 3 pembicara kita hari ini. Ada Dr. Alin Halimatusaidah, Head of Environmental Economics Research Group, LPEM FEB UI dari Universitas Indonesia. Kemudian ada joining us online, hi Mikkel, we have Mikkel Larsen, Chief Sustainability Officer of DBS Bank.
Dan kita juga punya Bapak Ahmad Rifki, Senior Executive Analyst International Department dari Otoritas Jasa Keuangan. Dari panel ini sudah terlihat sekali bagaimana semua sektor harus terlibat dalam diskusi untuk bisa merancang skenario pembangunan untuk negara kita Indonesia dan juga bagaimana Indonesia bisa berkontribusi secara global untuk kemajuan pembangunan yang sifatnya lestari. Langsung saja saya akan kasih kesempatan untuk para pembicara memberikan opening statement dulu nih untuk teman-teman yang sudah bergabung supaya kebayang kira-kira diskusi kita ke depan seperti apa. Kalau ada pertanyaan jangan lupa langsung saja dilancarkan melalui kanal-kanal yang sudah tersedia. Pak Ahmad Rifki dulu mau kenalan, apa kabar Bapak? Senang sekali sudah lama jadi fansnya OJK nih karena agendanya banyak sekali yang progresif. Silahkan mungkin ingin menyampaikan beberapa opening points dulu terkait progres dan sebetulnya trajektori OJK ke depannya terkait sustainability. Silahkan Pak. Terima kasih Mbak Gita. Jadi kita mulai dulu dari apa itu keuangan berkelanjutan. Ya. Secara definisi kalau kita refer kepada POJK 51 tahun 2017, keuangan berkelanjutan itu adalah segala bentuk dukungan dari sektor jasa keuangan dalam membantu pertumbuhan ekonomi yang mengharmonisasikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola. Nah, transisi menuju pembangunan berkelanjutan tersebut dimulai dengan perubahan pola pikir dari pelaku usaha bahwa keuangan berkelanjutan itu adalah ide yang baik dan sustain apabila mereka mengakomodir ketiga aspek tersebut. Nah, untuk itu OJK melalui roadmap tahap 1 telah meluncurkan programnya di 2015 sampai dengan 2019 yang intinya adalah membangun pemahaman dan kapabilitas dari sektor jasa keuangan untuk beralih menuju ekonomi rendah karbon. Beberapa capaian dari roadmap tahap 1 tersebut antara lain pengenalan mengenai prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan, kemudian juga kategori untuk kegiatan usaha yang berkelanjutan, berbagai insentif, serta tentunya sosialisasi dan edukasi. Berbagai respon dari industri jasa keuangan terhadap inisiatif keuangan berkelanjutan ini sungguh bagus. Demikian juga dari dunia internasional, kita Indonesia juga mendapat sambutannya positif. Namun, dari evaluasi kami terhadap roadmap tahap yang pertama ini, tentu masih ada hal-hal yang perlu kita sempurnakan. Sebagai contoh, masih rendahnya awareness dari industri keuangan, kemudian juga belum adanya standarisasi untuk kriteria hijau, termasuk juga peluang bisnis yang belum begitu di-grab oleh pelaku bisnis. Nah, untuk itu kita berharap tentunya sektor jasa keuangan tetap berupaya untuk mengadop inisiatif keuangan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan risiko-risiko dari perubahan iklim. Tadi Pak Rifki sempat menyinggung terkait sektor ya Pak. Jadi prinsip dan juga sektor yang dipopulerkan melalui roadmap-nya sendiri. Boleh dijelaskan mungkin Pak dalam konteks sekarang kita pandemi dan ingin punya skenario green recovery ke depan, sektor-sektor yang sangat relevan kalau di dalam roadmap-nya OJK sendiri, sektor apa saja Pak? Iya, jadi saya sambung sedikit tadi dari roadmap tahap 1 tersebut, kemudian kita masuk ke roadmap tahap 2. Nah, itu OJK baru melaunching di pertengahan Januari tahun ini yang diresmikan oleh Presiden Jokowi. Di situ memang pendekatan yang kami lihat bahwasannya berkaca dari roadmap tahap 1 harus ada ekosistem yang utuh untuk mengadres proses beralihnya dari business as usual kepada responsible business ini. Ada 7 sub ekosistem yang kami perkenalkan di roadmap tahap 2 yang dimulai dari 2021 sampai dengan 2025, mulai dari regulasi, produk, market infrastruktur, kemudian juga koordinasi dengan kementerian dan lembaga, serta capacity building. Nah,
terkait pertanyaan Mbak Gita tadi, sektor-sektor mana saja yang menjadi katakanlah arah dari OJK, tentunya kami menyesuaikan dengan prioritas dari pemerintah. Baik. Pemerintah sudah mempunyai prioritas untuk pembangunan, tentunya kami akan sejalan dengan prioritas tersebut. Jadi memang mengikuti prioritas arah pembangunan Indonesia sendiri begitu ya Betul, Pak ya? betul. Siap. So nanti kita ngobrol lagi setelah Baik. itu. Terima kasih banyak Pak Rifki untuk pengantarnya. So Mikkel, Pak Rifki from OJK mentioned that right now they're working on their second roadmap that looks at the ability to further influence industry players as well in order to prep them into a good transitional scenario, and especially looking at 7 priority pillars, looking at how the government can actually provide a healthy ecosystem for this transition to happen. In terms of sector, the one that they're prioritizing is in accordance to the national development pathway. We are going to listen from Ibu Alin later the type of pathway and the relevant sector. But before going to that, I'd like to get your opinion and your opening perspective. In a way, coming from the industry side, how does DBS looks at this trend? The fact that Indonesia as a country and their regulator is also moving forward to push sustainability. How does DBS plan to also accommodate and also adapt to this new regulatory ecosystem? Yeah, thank you. First of all, congratulations on that step forward. It's very obvious to me that a regulatory framework, which is sustainable investment, is one of the critical pillars in really moving forward with sustainable investment. And it's very obvious to me that we need this more than ever. If I take a step back and I think about what has happened over the last couple of years, Asia and East of Asia, it's very obvious to me that this has moved from a nice to have to it's become business critical. The drivers of that don't come only from regulation, although that is a driver. It comes equally much from investors that, on one hand, put a pressure on companies that don't act sustainably. Yeah. We see a lot of it in activism, but equally also billions of dollars going into ESG investment or sustainable investment. So, and finally, you see customers' products increasing a lot. So specifically for Asia, a lot of the sustainable commodities that are being exported from Indonesia will continue to attract a premium in export markets. So what happens when drivers place start to see that it's into boardroom discussions? And because the risks are greater if you don't comply, the opportunities to become greater at the same time. Demand the share prime premium for your products difficult worthwhile doing. And the best of the companies that we see right now are really taking a far more than a defensive lens, a opportunistic lens. And they're starting to see how can they make their product more green, socially responsible, and in doing so, attract that premium. So what does that mean? That means that if you're thinking about who's going to be the winners and losers going forward, it's very clear that there are two types of companies. Those who are trying to understand what's the very minimum I can do, not to be excluded from the pool of money that is increasing in terms of the investment. They will look primarily to improve their disclosures of what they're already doing. And then there's another group that will take the opportunity to revolutionize the way they do things, to be sustainable, not just report on what they do. They're the ones who I think are ahead. In the regulatory environment is exactly what's going to be making all the carbon taxes is one element of beneficial treatment for ESG investment, disclosures. So all part of the things that will drive
We're seeing it in Indonesia, we're seeing it in Singapore, we're seeing it all over the world. Now, you ask how CBS plays this. Our own journey has been ongoing for a number of years in this aspect. Yeah. And we're at the point in time now that we see sustainability as the next big wave in Asia, in fact, all over across the world. This is one of our strategic priorities. So if we make a decision to make something as a priority, what do? You get buy-in, of course, from your board, and then you start to institutionalize this your processes. And we've done that. It is on our card. Everybody has to do this. Remunerations, we have the processes for capturing and measuring each thing. And when you do that, and talk, you're able to help staff. And one of the things we have a lot of focus right now is our ability to help customers in the transition. Because one of the flaws in many considerations right now, the companies are sustainable or not sustainable. They're either green or they're not green. The other is that 95% of all companies is in the process of going from being unsustainable to becoming sustainable. Yeah. And we as a bank need to be able to help that transition. We come up with a transition finance framework that focuses critically on what are those risks that the company transition and make it come between now and 2030. So, in the future, I think what we're going to see more and more, we're going to see companies that really truly take this part out company. Now, sustainability, and this is an important point, there's plenty of studies suggesting that people companies outperform, but only those that keep focusing on issues that are material. Thinking about your consumption of waste, you're a bank, it's not material impact you can have in the world on doesn't mean waste is not important, it's just not where you have the biggest impact and where there's the biggest impact on you. So each of those companies have to think about what is unique to them, how can they make a positive contribution that is financially valuable, and what the risks face them, and then they have to act on those things. Yeah, I mean, that's an interesting point that you just mentioned in terms of influencing the way that the company are actually thinking, not sort of black and white, whether you're green or you're not green, but it's a transitional process in which DBS wants to play a big part in being there for the company during the transition period as well. So that is a great point for us to discuss further. Hang in there, Pak Mikkel, we'll come back to you as well. And we've had some great pointers. Hopefully questions from the audience as well you will be able to address later. Sekarang saya mau langsung lanjut ke Ibu Alin, ke Dr. Alin. Dari perspektif LPEM UI nih, Bu Alin, kira-kira seperti apa, tadi sempat disinggung oleh Pak Rifki dari perspektif regulator begitu ya, dan pathway-nya ke depan, dari Pak Mikkel tadi sudah bicara dari perspektif industri. Sekarang kalau dari sisi UI, LPEM UI yang bisa objektif melihat secara helikopter mungkin ya, kira-kira bagaimana nih skenario ke depan dan collaboration for sustainability, is it possible? Silakan Bu Alin. Ya, terima kasih Mbak Gita, selalu menarik ya membicarakan tentang topik ini gitu. Jadi ini kan sebenarnya dampak dari COVID ini mengenai semua negara gitu ya, tetapi respon dari tiap negara tuh berbeda. Apakah kita mau memanfaatkan momen ini untuk kembali ya mengatasi krisis ini sekaligus melihat lebih ke depan lagi gitu ya, dengan membuat satu rencana recovery yang lebih jangka panjang gitu ya. Beberapa negara sudah mengambil langkah ini seperti misalnya Korea, kemudian juga Uni Eropa ya. Kita seperti apa di Indonesia gitu ya, itu pertanyaannya gitu. Yang harus kita lihat adalah bahwa kita bisa mengambil manfaat apa dari sini ya, selain green-nya gitu ya. Seperti contoh misalnya di Korea itu dia sampai 2025 itu menargetkan
penyerapan tenaga kerja sampai hampir 2 juta orang gitu dari Green New Deal dan Digital New Deal-nya gitu. Artinya apa? Sebenarnya kalau kita mau mengarah pada satu pathway yang lebih sustainable, yang lebih green, itu sebenarnya bukan hanya kita bisa mendapatkan manfaat lingkungan, tapi juga ekonomi dan tentu saja untuk kasus Indonesia adalah penurunan poverty. Itu yang harus kita perhatikan. Jadi istilahnya kita cari gimana caranya green recovery ini bisa memberikan multiple benefit ya bagi Indonesia gitu. Dan untuk itu sebenarnya kita harus cukup jeli ya mencari caranya bagaimana gitu, sektor apa gitu kan yang potensial gitu ya. Ini sebenarnya harus dengan studi yang lebih komprehensif ya, tapi kita bisa melihat beberapa indikasi ya, misalnya renewable energy ya. Kemudian juga pertanian, kehutanan, perikanan, di mana di sana banyak sekali orang miskin ya yang bekerja di sana. Artinya ketika kita meningkatkan nilai tambah dari sektor itu, kita akan bisa mencapai target penurunan kemiskinan juga gitu ya. Kemudian juga ada sektor sampah ya yang sebenarnya kita bisa tingkatkan nilai tambahnya dengan misalnya menggunakan konsep circular economy ya. Jadi banyak sekali sebenarnya kalau dari sektor yang bisa kita gali ya. Dari tadi yang menarik dari yang Mbak Alin sebutkan, kita bisa melihat ini sebagai kesempatan untuk membangun bukan hanya karena pandemi maka pathway pembangunan seperti ini, tapi justru menjadi satu pathway jangka panjang begitu ya untuk Indonesia. Iya betul sekali gitu. Jadi begini, kan karena pandemi ini kita sebenarnya agak setback ya. Setback dari sisi ekonomi, kemudian juga pencapaian SDGs kita. Jadi ibaratnya tuh kalau kita punya target sekian, kemudian dulunya sekian, mungkin sekarang segini gitu. Jadi kita harus lebih cepat lagi. Kita harus lebih cepat lagi ya. Dan kalau bisa kita set target yang mungkin lebih optimis ya dari situ. Nah, karena itulah konsep build back better ya, build back. Jadi kita tuh bukan hanya mengembalikan kondisi ke sebelum pandemi, tapi bagaimana caranya lebih baik lagi gitu. Nah, jadi mindset yang diperlukan di sini adalah sebenarnya mindset jangka panjang, ya. Jadi sebenarnya ketika kita bersusah-susah dahulu, karena biasanya memang ada cost-nya gitu ya untuk melakukan ini ya. Tapi kita harus berpikir bahwa manfaatnya itu jangka panjang yang sebenarnya kalau kita buat dalam satu periode jangka panjang itu net benefit-nya itu sangat tinggi gitu. Jadi bersusah-susah sekarang, tapi untuk cuan masa depan gitu sebetulnya ya. Kalau kita tidak mau bekerja sama sekarang untuk betul-betul berpikir jangka panjang, mungkin kehilangan kesempatan malah ya. Siap kalau begitu. Aku ada beberapa pertanyaan dan dari yang ikut bergabung juga ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Mungkin saya ke Pak Rifki dulu nih Pak. Tadi nyambung poin yang disampaikan oleh Bu Alin juga. Dari sisi perspektif jangka panjang ya Pak, dan komitmen Indonesia untuk build back better. Sebetulnya itu kan sejalan dengan komitmen kita untuk menurunkan emisi gas rumah kaca yang sudah disepakati sejak bertahun-tahun yang lalu gitu, sebetulnya 29% untuk usaha sendiri, 41% kalau dibantu oleh kemitraan. Kalau dari perspektif Pak Rifki sendiri dan mungkin konteks tadi ya implementasi roadmap fase 1 dan sekarang roadmap di fase 2, trajektorinya mungkin tidak sih Pak? Maksudnya optimis nggak nih Pak? Kira-kira betul-betul build back better itu sesuatu yang memang bisa kita dorong bersama-sama. Silakan Pak Rifki. Iya. Jadi memang roadmap tahap 2 dari OJK itu sebetulnya adalah bentuk dari inisiatif keuangan berkelanjutan di OJK. Bahwasanya OJK komit satu membuat regulasi yang transparan. Transparansi ya Pak ya? Kepada sektor jasa keuangan. Nah yang kedua tentunya juga ini merupakan media untuk membangun kolaborasi yang lebih baik dengan berbagai stakeholder. Dan yang ketiga tentunya juga ini kesempatan kita untuk membangun pemahaman kembali kepada pelaku di sektor jasa keuangan. Nah itulah yang menjadi cerminan dari roadmap tahap 2 ini.
Saya penasaran tadi poin Bapak bilang ini bisa menjadi wadah atau vehicle untuk kolaborasi yang lebih erat. Boleh dijelaskan sedikit nggak Pak? Kira-kira bayangan idealnya OJK bagaimana roadmap ini benar-benar menjadi pemersatu dari industri, dari mungkin akademisi dan researcher, masyarakat sipil dan juga dari perspektif pemerintah baik nasional maupun daerah. Kira-kira bayangannya gimana nih Pak? Jadi tadi sebagaimana kami sampaikan di roadmap tahap 1 ada salah satu gap yang kita temukan terkait dengan belum adanya kriteria atau definisi hijau. Oke, masih beda-beda nih ya Pak ya definisinya. Walaupun masing-masing KL itu punya, kementerian punya, tapi bahasanya belum menjadi bahasa persatuan. Baik, kalau kami menyebutnya. Sehingga di roadmap tahap 2 ini salah satu flagship kami adalah membuat green taxonomy secara nasional. Wah, ini jadi bahasa persatuan supaya gotong royong lebih mudah. Betul. Ya Pak ya. Jadi green taxonomy ini nanti akan menjadi acuan kriteria atau klasifikasi bagi berbagai pihak, baik dari pelaku sektor jasa keuangan, kami di regulator, maupun dari sisi stakeholder lainnya, kriteria apa yang menjadi acuan kita untuk dikatakan hijau. Dan itu tentunya juga akan memudahkan para investor nantinya kalau mau melakukan investasinya untuk proyek-proyek hijau yang ada di Indonesia. Benchmarknya udah lebih jelas ya Pak ya jadinya ya. Ya. Itu kalau saya sambungin sedikit sebelum nanti mungkin ke Mikel dari sisi industri gitu. Sebetulnya kan ada kalau buat saya sih development yang cukup exciting dengan Badan Bursa Efek kita sekarang punya spesifik list tentang perusahaan-perusahaan yang memang sudah mempraktekkan ESG gitu ya Pak. Nah, kalau dari sisi roadmap tadi kan ada upaya untuk membuat bahasa persatuan bersama-sama. Kira-kira kalau menurut Pak Rifki sendiri, di luar dari menyamakan perspektif dari sisi KL yang memang kementerian lembaga yang mungkin saat ini punya definisi masing-masing, seberapa kompatibel upaya menyusun green taxonomy ini dengan apa yang sudah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan atau apa yang didorong oleh masyarakat sipil? Kira-kira apakah nanti rencananya penyusunan ini memang akan melibatkan semua pihak? Gimana menjembataninya nih Pak? Ya, karena ini merupakan green taxonomy nasional, tentunya ini harus menjadi kerja besar atau kerja bersama berbagai stakeholder. Memang kami dari sisi regulator dan otoritas duduk bersama menyiapkan bahan awalnya. Tentunya nanti dalam memfinalisasinya kita akan melibatkan berbagai pihak, berbagai stakeholder, termasuk juga perguruan tinggi, sehingga itu menjadi itu tadi bahasa persatuan kita terkait dengan kriteria hijau itu seperti apa. Baik, ini ditunggu. Jadi teman-teman yang menyimak dari layar masing-masing, teman-teman juga mungkin bisa menunggu nih ya progres dari sisi penyusunan green taxonomy sebagai bahasa persatuan untuk kita semua nih di Indonesia melihat apa sih sebetulnya kriteria hijau. Kalau teman-teman yang sedang mungkin mau merintis usaha baru atau teman-teman di masyarakat sipil di mitra pembangunan, OJK akan membuat satu skema yang bisa menjadi bahasa persatuan kita bersama-sama nih. Exciting sekali kalau dari sisi saya sendiri nggak sabar nih Pak, pengen ikutan bantuin juga gitu kan. Nah mungkin nanti kita akan coba tanya lagi ke Pak Rifki dari perspektif teman-teman yang mungkin bergabung dari rumah masing-masing. Tapi sebelumnya saya mau ke Pak Larsen dulu. Hi Mikel. Going back to you, hi. Hope you're still tuning in as well. I think one of the important points that Pak Rifki also mentioned in his earlier comment is basically looking at how does OJK can act as a convener to multi-stakeholders effort when it comes to pushing for sustainability. And one of the big flagship that they're trying to push is actually this green taxonomy exercise as a benchmark to try to unify the different definition that maybe government has and even different ministries currently have different definition, but as well as to accommodate what industry practices are already there. The ESG standard, for example, and beyond that for development partners, civil society and academicians to also take part. Now, when it comes to industry, you mentioned something in your earlier comment and building to what Pak Rifki just said about unifying definition. There's an interesting polemic issue that are brewing
in today's social media, which is trying to balance the importance of making sure we are not inhaling poisonous materials. So this is about the fly ash bottom, ash from the coal industry, as well as the activities of the steam power plant and palm oil refining waste, SPE. So this type of waste have just recently been categorized as non-hazardous waste under Indonesia's regulation. There's a big dilemma, and for financiers like DBS, it might also pose a dilemma, understanding that, yes, once they're categorized as non-hazardous waste, they can actually innovate and provide solution for it from the waste management side. But at the same time, there's also a potential risk of not categorizing it as hazardous waste when it comes to air pollution, for example. As DBS, this is something that you have to face on a day-to-day basis, whether you want to look at this from one angle to the other. What do you think? How do you see this from industry perspective? Yeah, it's a great question. At the same time, let me start somewhere else. Again, saying that the taxonomy that Indonesia is absolutely critical. I'm in all the activity in Singapore and it's happening all over the world. The ideal scenario, because institutional investment cross border, of course, has one framework to govern all, and one framework captures both excellent situations. It's particularly important in Indonesia, where there are very often trade between environmental considerations. I'll come back to that. Yeah. However, I'm not sure it's right now that there will be this concern that typically taxonomy is at the core of getting this going in the right direction in this. Now, to answer the question, I know the case you're referring to here, but you're raising a very important point, right? Because any other financiers and any other investors, at least in principle, will have to face this every day. The trait of that exists in all these types of situations are significant. I spoke earlier about a consistent a trade-off between environmental impact and economic impact. Yeah. And DBS is quite a lot in these areas and takes some studies how to think about palm oil, the social negative externalities and the positive externalities, sometimes economic progress, the negative, positive environmental externalities. In a principled way, every single transition should undergo this type of thinking. However, it is of course feasible to do a bottom-up deep dive investigation experience. Yeah. What we have in place, we have very rigorous framework for evaluating every single zone. We have what's called an ESG screening, or similar, where we think about positive and negative reality. So in your case here, we would just to some extent have to rely on science behind this, and if something as not, I think you use the words, what was the word that you use for how things was? Non-hazardous waste? Non-hazardous waste, then we have to take that into account in our consideration. But we will make our own determination at the end of it. And that will have to carry the balance of what we learn, but also our own thinking about what is the right thing to do here. Right. And then we decided to explore for people. We did the same thing. We realized that the positive negative externalities in doing it. An obvious decision, maybe for some people it was me, that you charge some people potentially from electricity, but it turn off coal. But at the same time, we know it has tremendous negative implications. So essentially, this is the same type of question. So I think the most advanced banks will have their own way of thinking about it.
and it becomes increasingly important for a bank, not just because of the reputation risk may suffer, but simply because a company that uses this type of tech will potentially be facing an outcry from public. And if they do, their inability to repay a loan becomes a real credit risk soon. Yeah, I think that touch a very important point. In a way, regulation or regulatory framework set the baseline for industry like DBS as a green bank to try to navigate this type of dilemma. But at the end of the day, what you're saying is that each bank, including DBS, should have its own system to actually categorize and decide the merit of each of the project individually on a case-by-case basis. So it's right on the money, so to speak, the importance of green taxonomy again. How do you then bridge that gap so that the way that the regulation is being formulated is not too far off to what the industry standard is actually implementing, including banks like DBS. Thank you, Pak Mikel, for the response. Sekarang balik ke Mbak Alin nih, kita udah ngomongin tadi faba gitu ya, ngomongin soal sektor yang tadi Mbak Alin sempat bilang ada beberapa yang cukup kuat di tengah pandemi dan mungkin bisa jadi skenario jangka panjang untuk Indonesia. Pertanian, kehutanan, perikanan tadi disebutkan beberapa termasuk energi terbarukan begitu ya, sektor energi sendiri. Nah, kalau dilihat dari kacamata LPEM UI, sebetulnya kita serius nggak sih Mbak ngurusin energi terbarukan ini kalau di Indonesia begitu ya? Karena tadi kalau kita bicara soal sektor pertambangan misalnya, sektor batu bara justru baru saja limbahnya sekarang dikategorikan menjadi limbah tidak berbahaya supaya ada revenue stream baru nih untuk mengolah itu menjadi recycling materials untuk bangunan dan lain-lain. Apakah ini sinyal yang malah mengencourage ya sudah kalau begitu tidak perlu transisi keluar gitu? Bagaimana Mbak Alin? Iya, makasih Mbak Gita. Jadi sebenarnya kalau target itu sudah ditetapkan oleh pemerintah ya. Ya. Kita ingin mencapai target 23% bauran renewable energy, termasuk juga di sektor ketenaga listrikan gitu. Dan sebenarnya kita saat ini posisinya masih agak jauh ya. Kita masih belasan untuk menuju kayak double-nya gitu ya. Kalau dilihat dari sisi regulasi, sebenarnya ada perubahan, cuma ibaratnya tuh ini target di sini, tapi kita masih agak lambat gitu jalannya terus terang ya. Jadi kurang cepat. larinya kurang cepat nih ya? Larinya kurang cepat, makanya itu sebenarnya terus terang agak pesimis kalau tidak ada regulasi yang mereformasi hal ini sehingga dia berlari cepat itu agak sulit mencapai 23% gitu. Nah, yang perlu kita pahami adalah bahwa ketika kita ingin melakukan transisi energi ya ke renewable energy, itu sebenarnya treatmentnya harus paket ya. Jadi mensupport renewable energy, kita juga harus melakukan sesuatu dengan fosil energi ini gitu ya. Sehingga itu transisinya jelas gitu ya. Nah, kalau kita lihat yang menjadi bottleneck itu adalah kalau tadi Pak Rifki bilang masalah ekosistem ya, itu ekosistemnya tuh belum terbentuk gitu ya. Playersnya, kemudian juga financingnya, appetite dari financers, kemudian juga dari sisi pricingnya itu kurang menarik ya. Jadi kebijakan sektoralnya juga ini yang perlu ada penelaahan lebih serius tentang ini bottlenecknya di mana sehingga kalau ada ini dibenerin, di sini dibenerin udah jalan tuh mesin gitu loh. Mesinnya langsung. Itu. Jadi renewable energy itu masalahnya itu, dan juga kita masih kurang memberi insentif ya untuk fossil fuels sektor terus terang ya. Karena sebenarnya yang namanya satu sektor kalau mau berkembang itu kan sebenarnya substitut ya antara renewable dan fosil gitu ya. Jadi kalau misalnya relatif insentifnya itu timbangannya masih besar ke fosil, ini masih agak susah nih bergerak nih renewable energy. Jadi tadi Mbak Alin sempat menggarisbawahi 3 yang tadi saya catat ya, dari sisi ekosistem yang belum terbentuk itu memang sangat berpengaruh, termasuk kesiapan player, kesiapan pendanaan, dan juga kejelasan dari sisi regulasi mengarahkan transisinya untuk
disinsentif dan juga insentif buat energi terbarukan sendiri. Sebelum kita akan tutup sesinya, karena sebentar lagi kita akan masuk ke sesi berikutnya, mungkin saya mau ke Pak Rifki dulu. Kalau tadi senjata pamungkasnya ini untuk pemersatu semua green taxonomy terkait energi terbarukan sendiri, sangat spesifik untuk itu Pak. Kira-kira OJK ada treatment tertentu tidak Pak untuk mengencourage lebih banyak financier seperti DBS misalnya untuk juga mendorong target-target yang lebih konkret terkait renewable energy financing? Ya, tentunya kalau kami dari sisi regulator sektor jasa keuangan, Ya. selain tadi regulasi, terus kemudian juga berbagai edukasi dan sosialisasi, tentu yang lebih penting juga adalah kita harus ciptakan contoh-contoh sukses, proyek-proyek yang memang bahwasannya renewable energy atau sektor apapun yang mengarah kepada hijau itu secara bisnis masuk itunya. Bisa lihat gitu, bisa kelihatan gitu ya Pak ya. Nah, Oke. jadi tidak hanya semata-mata aspek sosial dan lingkungannya saja, tapi juga ada aspek bisnisnya. Siap. Jadi itu yang harus kita juga perbanyak. Baik Pak, jadi mungkin menunjukkan kisah sukses karena kalau memang kata orang seeing is believing ya Pak, memang harus diperlihatkan. Siap kalau begitu, saya ingin kasih kesempatan kepada para panelis untuk kasih satu closing statement nih. Mungkin 1 kalimat, 2 kalimat saja. Kira-kira kalau ingin memberikan satu call to action untuk teman-teman yang menyimak dari layar kaca masing-masing, what is the one thing that you would want everybody in the audience to do after listening to this amazing set of discussion? Satu hal yang ingin Bapak dan Ibu kira-kira kasih tantangan gitu sama teman-teman yang nonton. Satu hal aja yang bisa dikerjakan dari peran masing-masing nih di masyarakat Indonesia. Kira-kira seperti apa? Mungkin Mbak Alin satu hal yang ingin di-challenge ke teman-teman yang menyimak di rumah? Iya, mungkin situasi seperti ini kan membuat kita semua lebih sulit ya, gitu. Nah, mungkin kita yang perlu dilakukan adalah kita perlu bermimpi ya, maksudnya belajar mimpi nih, belajar mantap. mimpi ya. Jadi sebenarnya dengan situasi ini kita mau kemana gitu ya, dan masing-masing orang kan punya mimpi ya. Betul. Dan itu yang sebenarnya harus kita bicarakan bersama gitu, gimana caranya supaya kita mempunyai kondisi yang jauh lebih baik daripada sebelum pandemi, karena ini sebenarnya momen untuk memperbaiki banyak hal, itu aja. Oke, belajar bermimpi karena ini momen yang justru harus dimanfaatkan ya. Pak Mikkel, the same question to you. If there's one thing that you want the audience to actually act upon after hearing this discussion, what would it be? Yeah, it obviously depends on what stage of consideration the company is already in. If you are new to the journey of sustainability, the one you should do is you should have your finance partner put together a discussion, evaluate the pros and cons of stepping, and then you take that to the board. Okay. Board should have a look at what is it that we need to do to improve in our sustainability journey to attract capital. And after such a consideration, you will be able to understand whether this is a journey that's gone very fast, either because you need it for investors or for risks, or whether it's something you can choose to take a more relaxed attitude. My general feeling is that both companies find that a complete action is not adequate. But the urgency with which they will need to take action and the scale of which they will have to lead the organization will be different. But you need to take that to the board and you need to get the conversation going. Thank you, Pak Mikkel. So, if Bu Alin mentioned learn to have a greater imagination, then what you just highlighted is be intentional about your journey.
understand what is it that you're actually striving for. Why is it that you're doing it? Thank you Pak Mikel. Satu lagi dari Pak Rifki, kira-kira satu hal yang ingin teman-teman yang menyimak dari layar kaca masing-masing lakukan nih, kira-kira apa Pak Rifki? Ya, transisi menuju keuangan berkelanjutan itu sudah pasti ya. Kita tinggal menunggu waktunya saja. Kami di regulator menyiapkan transisi menuju ke arah sana. Stakeholder yang lain juga akan berjuang untuk sustain di bisnisnya. Ya. Masyarakat juga akan memberikan pressure untuk komit dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Demikian juga dengan pemerintah. Jadi kalau saya boleh pilih satu kata sesuai dengan tema hari ini, collaborative action to address sustainability agenda. Siap Pak, collaboration. Jadi teman-teman yang sudah menyimak, kita kasih tepuk tangan virtual untuk para narasumber juga. Dan mudah-mudahan diskusi barusan memberikan banyak inspirasi untuk teman-teman bertindak secara konkret. 3 hal yang disampaikan oleh para pembicara untuk dilakukan, ditindaklanjuti adalah belajarlah bermimpi atau bermimpilah, punya imajinasilah bagaimana sih sebetulnya skenario jangka panjang Indonesia memang harus menuju ekonomi yang lebih lestari, yang mempertimbangkan ekonomi sosial dan lingkungan sebagai satu keseimbangan. Yang kedua mungkin be intentional, have a good intention behind every action that you're taking. Bagaimana teman-teman yang mungkin saat ini sedang mencoba menemukan peran masing-masing dalam perubahan menuju sustainability atau ekonomi lestari juga betul-betul paham kenapa sih teman-teman ada di perjalanan ini, peran apa yang bisa diambil, karena dengan kombinasi antara imajinasi dan good intention, itu kita akan masuk ke pesan terakhir tadi dari Pak Rifki, kolaborasi. Karena betul-betul kolaborasi itu membutuhkan bukan cuma di atas kertas ya komitmennya, tapi betul-betul komitmen konkret dan kontribusi konkret dari semua pihak. Kita bisa tarik satu lagi kata kunci dari diskusi hari ini yang adalah ekosistem. Di mana ekosistem itu harus mempertimbangkan berbagai perspektif, bukan cuma dari perspektif pemerintah, tapi juga dari perspektif swasta, industri, dari perspektif masyarakat sipil, dari perspektif mitra pembangunan, akademis, dan yang paling penting dari perspektif para profesional muda yang saya yakin banyak sekali menonton di kanal layar kaca masing-masing. Karena jangan lupa, bonus demografi Indonesia 190 juta anak muda ada di penjuru Indonesia, di mana mereka akan bisa berkarya dan menemukan masa depan kalau ekonomi Indonesia tidak mempertimbangkan keseimbangan antara lingkungan, sosial, dan ekonomi. Karena seperti Pak Rifki bilang, jangan cuma melihat dari sisi nobility-nya saja, tapi betul-betul harus memperhitungkan memang ada cuannya supaya semuanya semakin semangat dan semakin melihat ini sebagai skenario pembangunan yang realistis. Terima kasih banyak sudah bergabung. Nama saya Gita Syahrani, Kepala Sekretariat dari Asosiasi Kabupaten Menuju Pembangunan Lestari, Lingkar Temu Kabupaten Lestari. Saya sampaikan banyak terima kasih juga untuk para panelis hari ini, diskusi kedua di DBS Asian Insights Conference 2021 featuring Kata Data ID 2021 merupakan persembahan dari Bank DBS Indonesia bekerja sama dengan Kata Data. Terima kasih dan sampai jumpa di panel berikutnya. Ya, baru saja kita menyaksikan jalannya diskusi sesi keempat Kata Data ID 2021 yang disponsori oleh East Ventures, Bank DBS Indonesia, PT Barito Pacific Tbk, PT PLN Persero, Unilever Indonesia, GIZ, German International Cooperation, Link Aja, dan didukung oleh GoPlay, Oxford Business Group, serta para media partners Media Group, Metro TV, Media Indonesia, Medcom.id, dailysocial.id, Berita 1, Tech in Asia, Kompas.com, dan juga Net. Jangan lupa setelah ini akan ada sesi inspiratif kelima dengan tema Surviving the Pandemic with Innovation bersama dengan para narasumber. Yang pertama Andanu Prasetyo, founder Kopi Tugu. Founder Kopi Tuku. Ya, yang kedua Azalea Ayu Ningtyas, CEO dan co-founder Du Anyam. Ketiga Muhammad Fauzal Rizky, CEO Sampangan.id.
Keempat, Wafa Taftazani, co-founder dan presiden Komisioner Modal Rakyat. Kelima, Adi Reza Nugroho selaku CEO and co-founder Mycotek. Baik, kami masih akan kembali sesaat lagi, jadi tetap bersama kami di Ide Kata Data 2021. While the world tests for the virus, it's actually the virus that's got a test for us. It's testing our ability to work together as human beings, as societies, and as nations.